Terlihat seorang polisi yang sedang berusaha menangkap seorang pengedar narkoba. Ia bernama Choi Min Jae, namun ketika tertangkap detektif Sohan Byung Sik meninterogasi si pengedar dengan cara memukulnya hingga ia dibawa ke persidangan. Lalu Choi Min Jae dijadikan sebagai saksi bahwa detektif Sohan melakukan tangkap paksa terhadap kliennya. Choi Min Jae mengatakan ia yang membuat detektif Sohan marah. Ketika Choi Min Jae ingin pulang, rekannya mengatakan bahwa Provot mencarinya. Ketika ia masuk ke dalam ruangan, ternyata ia diberikan tugas untuk menyelidiki seorang polisi yang bernama Park Kang Yun di Polda Metro. Diduga ia seorang polisi yang bekerja sama dengan para penjahat dan bekerja sama dengan sebuah organisasi. Akhirnya Choi Min Jae pun menyetujui tugas itu walaupun awalnya ia menolak hal itu. Malam harinya Choi Min Jae melihat-lihat berkas yang diberikan kepadanya. Ketika sedang melihat-lihat berkas itu, ia teringat oleh ayahnya yang mati terbunuh ketika sedang berusaha menyelamatkan seorang anak kecil yang disandra oleh bapak kandungnya sendiri. Keesokannya Choi datang ke pusat dan ditugaskan di dalam unit Park untuk mematai-matai Park. Setelah sampai di ruangan, ia memperkenalkan dirinya, lalu Park datang langsung memerintahkan Choi untuk ikut dengannya. Choi pun mengikutinya. Ia ditugaskan untuk menyetir mobil Park dan pergi ke suatu tempat yang terdapat seorang pria yang ternyata pria tersebut adalah seorang pemakai narkoba. Ketika Choi ingin menangkapnya, Park menghentikannya dan lalu menyuruhnya menunggu di luar. Choi pun bingung, namun ia tetap menuruti perintah Park. Ketika Park keluar, Choi menanyai Park mengapa pria itu tidak ditangkap. Ternyata pria itu ialah seorang informan si Park, berpindah di sebuah warung makan yang dimana unit Park merayakan kedatangan Choi. Mereka sangat senang atas kehadiran Choi di dalam unit mereka. Ketika di rumah, Choi membuat sebuah laporan ke Provot tentang kegiatan Park yang ia ketahui. Pagi harinya Choi pergi ke apartemen milik Park dan ia disuruh berganti pakaian agar terlihat sangat rapi. Di saat Choi berganti pakaian dan Park sedang di kamar mandi, hal itu dijadikan kesempatan untuk Choi melihat-lihat seisi apartemen milik Park dan mencari hal-hal yang mencurigakan. Setelah Park selesai, mereka pun langsung pergi ke suatu tempat dan sekaligus mencari tahu tentang Malam harinya Choi kembali membuat laporan tentang Park dan sekaligus membuat sebuah sketsa tentang Park. Ketika sedang di kantor, Choi ditelepon oleh Park yang diminta bantuan untuk mengantarnya bertemu dengan seseorang rentenir karena ia ingin meminjam uang untuk modal di dalam penyelidikannya. Setelah itu mereka pergi ke kafe malam untuk bertemu dan menangkap si pembunuh yang diduga membunuh seorang polisi. Setelah mereka berhasil menangkap pembunuh itu, lantas mereka pun langsung pergi. Di pagi harinya Choi dan Park menonton pertandingan balap speedboat sekaligus berjudi. Park memenangkan perjudiannya. Semua uang yang dihasilkan dari judi ia gunakan untuk melunasi hutang-hutangnya kepada rentenir. Ketika di rumah kembali membuat laporan, namun semua isi laporan itu tentang kebaikan, tidak ada hal yang buruk seperti yang diharapkan Provot. Keesokan harinya Choi dan Park pergi memancing di tengah laut. Ketika sedang memancing, Choi menanyakan tentang ayahnya kepada Park. Ternyata Park adalah seorang polisi yang menenangkan Choi saat masih kecil ketika ayahnya terbunuh. Karena mereka sudah lama memancing dan tidak ada ikan satupun, akhirnya Park memutuskan untuk pulang. Ketika di kantor, Park memberikan laporan kepada timnya tentang dan investornya. Mereka semua harus bisa identifikasi semua orang yang mereka bisa. Setelah itu Park pergi kembali ke apartemennya bersama Choi karena ada barangnya yang perlu diambil, namun ketika Choi sedang menunggu, ia melihat detektif Wang In-ho berada di belakang mobil yang membuat Choi merasa keheranan. Park pun kembali ke mobil lalu mereka pergi, namun ketika mereka ingin pergi ada mobil yang menghalangi jalan mereka, begitu pula di belakang mobil mereka. Ternyata itu adalah perbuatan detektif Wang dan Wang meminta Park mengajaknya keliling apartemennya. Di dalam apartemen, Wang langsung membuka paksa sebuah brankas milik Park yang ternyata di dalamnya hanya berisi sebuah surat kontrak. Setelah mengetahui itu, Wang pun mengajak anak buahnya pergi dan sekaligus membawa Park. Lalu di sebuah ruangan Park disidang dan ditanya-tanya soal tentang dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu, dan Wang mengancam akan menghancurkan sampai akar seluruh organisasi yang dimiliki Park yang telah memberikannya uang. Namun Park tidak takut, yang membuat Wang kesal dan lalu pergi karena ada telepon untuknya. Ketika Choi di kantor, Choi mengabari rekan lainnya bahwa mereka telah disergap. Tak lama kemudian ada salah satu polisi yang datang dan memberitahu yang lain bahwa Choi adalah mata-mata Huang. Lalu Choi diperintahkan untuk datang ke restoran biasa mereka makan. Di restoran itu Choi disidang dan digeledah oleh mereka. Tak lama kemudian Park datang dan menyuruh mereka semua pergi kecuali Choi. Di saat itu Park menyidang Choi dengan santai, lalu Park mengajukan pilihan untuk mengikutinya atau Provot karena mereka berdua sangat bertentangan. Dan Park mengatakan situasi di kantor akan sulit untuk sementara. Choi menemui Huang dan ia protes atas tindakan Wang.
Karena laporan akhirnya ia melaporkan hal yang tidak mencurigakan dan Huang malah menuduh Choi melindungi Park. Huang memberikan Choi sebuah catatan milik ayahnya dan terungkap organisasi yang membiayai Park bernama Yonam. Lalu Huang memberitahukan semua tentang ayahnya Choi dan organisasi Yonam. Choi memutuskan untuk berhenti memata-matai Park, lalu ia pun pergi. Tim Park melancarkan pengintaian untuk menangkap salah satu pengikut. Ketika di dalam mereka berhasil menangkapnya dan memaksanya untuk memberitahu mereka tentang bisnis yang sedang lakukan. Setelah ia mengakuinya, ia ditanya-tanya kembali dengan santai dan ia menceritakannya dengan detail. Lalu untuk masuk ke sana mereka harus memiliki $2 juta. Lalu Park menyanggupi dan akan membiayainya untuk gabung bersama Na. Lalu Park menemui Cha sendirian tidak ditemani oleh Choi. Cha adalah salah satu orang yang membenci Na. Hal itu dimanfaatkan oleh Park untuk meminjam uang kepadanya karena tidak ada yang meminjamkannya uang. Ternyata dengan diam-diam Choi mengikuti Park dan memfoto pertemuan Park dan Cha dari awal hingga akhir pertemuan. Setelah uang didapatkan mereka pun melancarkan aksi mereka. Choi diperintahkan untuk memberikan uang tersebut kepada temannya Na. Setelah memberikan uang itu dia langsung pergi ke markas Na dan Choi kembali ke mobil timnya. Ketika orang itu bersama Na mereka semua mengitari gedung tersebut dan mencari jalan masuk. Ketika Na baru memulai produknya mereka semua sudah berhasil masuk ke dalam ruangan dan langsung menangkap Na. Namun Choi tidak ada di situ karena ketika masuk ke dalam gedung Choi malah mengejar orang lain hingga ke toilet yang berujung pertarungan yang sangat sengit yang membuat Choi terluka parah dan mengalami luka tusukan di perutnya. Untungnya Park datang di waktu yang tepat ketika Choi ingin dibunuh. Setelah mendengar suara livery yang dimiliki oleh Choi, dan dia pun dirawat di rumah sakit. Ketika di rumah sakit ia dijenguk oleh rekannya dan rekannya memberikan sebuah foto, namun ketika ia melihat foto itu dia keheranan karena sebelum ditangkap tanda yang ada di kupingnya tidak ada dan saat ditangkap tanda itu ada. Karena hal itu Choi bergegas pergi menemui Park. Setelah bertemu terjadilah percakapan yang lumayan panas dan lama di antara mereka berdua. Saking kesalnya Park pun memasukkan Choi ke dalam bagasi mobil. Singkat cerita Park pergi menemui Cha dan lalu Cha menyuruhnya untuk mengambil narkoba di tengah laut. Ketika itu Cha menjatuhkan mobil ke laut yang di dalamnya terdapat Choi. Hal itu membuat Park marah hingga menodongkan pistol kepadanya lalu menyuruh Cha membuka bagasi mobil tersebut dan akhirnya Choi berhasil keluar dari bagasi mobil tersebut dan dia pun selamat. Park dan Choi pun akhirnya pergi bersama untuk mengambil narkoba. Setelah sampai di kapal Park langsung menaiki kapal besar itu dan mengambil narkoba tersebut. Setelah itu terjadilah baku tembak antara mereka karena Choi menyerang anak buah pengedar narkoba itu dan juga datang segerombolan polisi yang mengepung mereka. Setelah berhasil menangkap semua pengedar itu, tiba-tiba Wang datang dan menangkap Park atas tuduhan memalsukan tersangka atas kematian polisi Lee Myung-ju. Choi pun pergi ke penjara menemui Park dan sedikit mengobrol tentang salah pahamnya Choi kepada Park. Setelah selesainya mengobrol Park pun meminta Cha untuk melihat perahu miliknya karena dia tidak sempat menyimpannya karena buru-buru dibawa ke penjara dan dengan alasan ada badai baru-baru ini. Lalu Choi pun pergi melihat perahu milik Park namun perahu itu sudah hancur seperti ada yang membakarnya. Singkat cerita Park keluar dari penjara dan dijemput oleh Choi yang ternyata dia sudah bergabung dengan organisasi Yonam, organisasi yang sama dengan Park dan ayahnya sendiri. Film pun habis.